Sereh aya Pak RT, sereh. Kalau orang bilang itu rada-rada smoky kawan. Kacak banget. Tapi kalau nggak ngopi Seru. Kang, Aduh, kalau nggak ngopi lenang udah, lenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan dan sahabat juga para subscriber Pesona Alam Pakidulan. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rezeki yang berkah, barokah dan tidak kurang suatu apapun. Saya berharap semoga selalu penonton dan kawan-kawan juga para subscriber dimanapun berada selalu dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan. Dan kawan-kawan, pada saat sekarang ini saya masih berada di kampung Cisalada, dan tepatnya ini lebih ke atas lagi adalah pesawahan untuk yang biasa dikerjakan oleh Pak RT Adam. Dan rencananya hari ini kawan-kawan, saya beserta Kang Maman dan juga Kang Ape hari ini mengunjungi ladang atau persawahan milik dari Pak RT Adam. Dan hari ini adalah kita untuk meriwat atau ngebotan. Dan ini juga tidak disengaja atau bagaimana, kebetulan mungkin saya pulangnya juga hari ini, balik lagi langsung ke kampung Dukuh kawan-kawan. Nah, hari ini tanpa sengaja langsung terinisiatif ingin silaturahmi ke Pak RT yang sedang mengawasi padinya dari hama burung piit. Dan untuk hari ini kawan-kawan, kita memang sengaja datang ke sini untuk menemani atau kita melihat aktivitas keseharian dari Bapak RT Adam yang bagaimana setelah kemarin itu telah selesai dilaksanakannya Serentahun tahun 2025 yang berada di Saung Adat Budaya Cisalada. Dan juga masih terlihat di belakang saya kawan-kawan, itu adalah perkampungan atau pedesaan sebelah, ada Desa Purwabakti, Desa Ciasmara dan sebagainya. Masih terlihat suasananya yang begitu sejuk, mungkin sehabis acara pesta adat atau pesta budaya, dan itu menjadikan kebanggaan tersendiri bagi para warga setempat. Dan saya berharap makin ke tahun makin besar dan terus berkembang dengan beragamnya kesenian adat budaya yang ditunjukkan kawan-kawan. Dan juga penonton mungkin di balik layar atau bagaimana, nanti kita bisa lihat seperti apa kesibukan atau persiapan acara makan-makan kita hari ini bersama Pak RT. Jadi jangan kemana-mana kawan, kita lanjutkan ke lokasi. Dan nampak di sana adalah terlihat kawan-kawannya saung yang menjadi pusat inti titik dari acara Serentahun telah selesai dibersihkan, dan mungkin nanti akan ramai kembali setahun yang akan datang. Dan di sana kawan, itu adalah kampung yang pada video sebelumnya itu saya ke sana dan mengeksplor keadaan dan situasi di sana kawan. Sangat indah dengan pertanian yang berundak-undak, dibuat terasering dengan bebatuan alamnya yang masih alami, dan dengan kearifan lokal para warganya. Nah, alhamdulillah para warga menyambutnya dengan sangat baik dan sangat ramah kawan. Dan ini bukan hanya bicara semata, tapi memang ini saya menyaksikan dan merasakan sendiri. Terlihat juga kawan-kawan di belakang sana, tadi saya mengambil video, itu adalah
Gunung Gagak. Nah, itulah yang disebut Gunung Gagak. Nah, di belakangnya itu langsung dengan perbatasan Sukabumi, kawan. Insya Allah suatu saat saya ada rezeki, berkesempatan, sehat walafiat, panjang umur, saya akan bersilaturahmi dengan warga atau pribumi yang berada di Sukabumi. Ini mungkin kalau bisa ada jalan tembus mungkin enak, kawan-kawan ya. Nampak juga terlihat adalah masih persawahan di atas sana, ada pohon cengkeh, ada pohon pepaya, dan juga kelapa. Mungkin kalau yang kuning gini sepertinya kelapa gading, kawan ya. Dan ini adalah nampak dari padi yang ditanam oleh Pak RT Adam, jenisnya jenis IR, kawan. Dan ini sepertinya masih bunga ya, dan juga sebagian ini sepertinya kurang bagus, entah apa. Jadi ada yang banyak yang mati juga, kawan. Nampak juga sawah dari Bapak RT Adam ini sampai menuju ke bawah sana, kawan. Sampai menuju ke bawah sana itu adalah yang digarap oleh Pak RT, dan lihat juga Pak RT Adam sedang membawa bambu, mungkin untuk membuat tiang untuk bisa menarik tali-tali ini untuk sedikit banyaknya mengusir hewan atau binatang burung piit, karena lumayan banyak nih, kawan-kawan. Kalau emang saking banyaknya burung, wah ini bisa habis, kawan. Mungkin bisa separuhnya. Tapi sedikitnya ini benar juga kata Pak RT, ini ada yang mati juga, entah dari apa ya. Jadi tidak merata berisi semua, kawan. Nah, kawan-kawan, di sanalah nanti kita akan mengadakan pemadam kelaparan bersama Pak RT Adam dan juga Kang Ape dari channel Ekspedisi Tanah Samudra, dan juga ada Kang Maman di mana tempat saya untuk menginap, kawan. Dan saya persis berada di galengan, kawan. Ini kalau kurang hati-hati memang habis kondisi hujan, jadi tanahnya juga becek, lengket, dan licin pastinya. Jadi seperti ini, kawan-kawan, tanah yang saya pijak. Saya sengaja pakai sendal karena saya memang belum punya sepatu boot, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, kita lanjut ke saung Bapak RT. Kita bisa lihat seadanya dengan cukup memakai terpal biru, karena memang disengaja untuk hanya satu orang dan seadanya. Dan Pak RT tidak tahu menahu bahwa kita akan datang, kawan. Ini jadi secara spontan. Nanti menunya apa, isinya apa, saya pun tidak tahu. Jadi kita versi makannya backpackeran, kawan-kawan. Yang hobi camping ada, itu teman saya partai bertemu. Aduh, Gagak loh, di Gunung Gagak. Yang mau ngaliwat tuh kotak bisa tuh. Terlihat, kawan-kawan ya, dari sini itu Pak RT sengaja memasang tali ini untuk dipasang atau ditautkan dengan terkait dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah untuk menggerakkan sesuatu atau batang, atau biasanya ditanam dengan pohon hanjuang. Ternyata Pak RT di sini menanam pohon kopi, dan ini sangat efektif. Jadi kita tidak perlu datang ke sana, kawan. Cukup dengan ditarik seperti ini, kawan-kawan nih. Nah, mungkin ini sudah umum ya. Ada pohon pisang, dia pohon pisang. Ada pohon kopi, dia pohon kopi. Dan umumnya ditanam pohon hanjuang. Memang gunanya seperti ini, kawan. Nah, kita bisa lihat ya, kawan-kawan ya. Nah, ini di kampung Duku seperti ini nih dulu, kawan-kawan. Seperti ini, kawan-kawan. Seru, kawan-kawan. Makanya terkadang suka membawa makanan dari rumah untuk bisa sekalian untuk makan siang di sini, kawan-kawan. Nah, seperti itu ya. Seru, kawan-kawan.
viralin. Sama orang yang dikitain abang-abang ini. Langsung gede. Nah, seperti inilah kawan-kawan ya, untuk piranti memasak. Yang dimana ada cukup kuari atau wajan kecil, dan ini menggunakan batangnya, ini adalah menggunakan batang pepaya. Kenapa pakai batang pepaya kawan-kawan? Karena batang pepaya itu basah, jadi kalau kena api dia cukup tahan untuk beberapa lama atau beberapa waktu untuk mengolah beberapa jenis masakan kawan. Jadi yang dipergunakan ini adalah batang pepaya, juga karena memang mempunyai tekstur yang sangat keras. Jadi batang pepaya ini juga bisa menahan dari beban dari masakan tersebut bila mungkin banyak, dan juga bisa menahan panas itu lebih lama karena batangnya selalu basah. Dan cara seperti ini dibikin 3, jadi di depan 2 dan di belakangnya 1. Jangan. Motor bisa itu. Lewatnya sebelah mana? Ada di bawah. Tapi langsung ke kebun teh. Biasa. Bukannya mau ke gunung. Ini mah ke itu aja ke Mau ke hutan aja. Jadi untuk menu hari ini kawan-kawan, kita sedang memasak nasi berasnya dulu ya. Sepertinya baru aja panas. Belum, kalau bahasa orang kampung, gelotok-gelotok. Jadi karena kemarin habis hujan, jadi sedikit ranting atau ada yang dahan pohon jatuh ke bawah ini cukup agak sulit karena masih basah. Dan enaknya lagi di sini kalau mau lalapan, di belakang ada lauk atau nanti menu yang akan kita buat. Di sini ada nasi dengan kasrol. Nah, terdengar sudah mulai glotok-glotok kawan-kawan. Dan di depan sana kawan-kawan itu adalah tanaman poh-pohan yang dimana orang-orang beli, kita tinggal metik di sini kawan-kawan, asli dari gunung. Kayu bakarnya udah mulai habis kawan. Jadi yang tengah itu udah mulai kebakar. Bahasa orang Betawi itu kayunya ditulak dulu, ditulak itu ditolak. Nah, jadi ditolak itu karena sudah mundur ke belakang, sudah habis, jadi kita tulak. Itu ditulak dulu. Oke kawan-kawan, sambil kita menunggu nasinya matang, kita mengerjakan sesuatu yang lain. Mana sih Asep? Ang dia tama ta isuk. Hah? Ang isuk dia nga goreng. Sama digoreng apa dikarinyakeun ya? Coba tanyakan habis dia. Kasutnya apa garing? Kang, Ya, ikan asin digoreng apa diungkepin ke situ ke nasi? yang paling enak di mana Kang? Ungkepin ke nasi. Oke. Mangga ini dibebas ke nasi, ayo digoreng, ayo mahakeun we.
Nah kawan-kawan, ini adalah kastrol yang sedang memasak nasi. Mantap Kang, nampol nih Kang. Harum kawan-kawan. Nah di sebelahnya ini adalah sudah lalapan kawan-kawan, poh-pohan Kang. Tapi kalau iya mah teh liar teh di pelakan itu, di pelaknya. Dan ini yang untuk dikonsumsi di luaran Kang ya. Dan kawan-kawan, saya baru tahu ternyata poh-pohan itu ada dua jenis. Jadi ada dua jenis, yang satu itu adalah poh-pohan pasar atau poh-pohan yang biasa dikonsumsi untuk orang-orang, atau mungkin pecel ayam, atau mungkin lalapan yang lain. Ternyata ada poh-pohan gunung, dan saya teliti atau dikasih tahu oleh Pak RT dan juga Kang Maman, ternyata perbedaannya itu ada di batang Kang ya. Poh-pohan umumnya itu batangnya putih, rasa juga lebih hangat gitu. dan poh-pohan gunung itu batangnya lebih hitam dan lebih hangat. Jadi boleh dibilang itu menghangatkan badan itu langsung spontan kawan. Dan semalam itu Kang Ape itu makan poh-pohan hampir 1 ikat kawan. Dan itu terbukti, sampai bahasanya orang bilang itu sampai tahap kan gitu. Tahu kan tahap? Kalau habis makan itu langsung nah seperti itu kawan-kawan. Kalau di Sunda mah terap. Di Sunda mah terap. Sampai seperti itu kawan-kawan. Nah ini adalah poh-pohan yang ada di depan saya, tanamannya dari Bapak RT Adam. Nah ini dia kawan-kawan, adalah semuanya poh-pohan di sini. Bahkan sampai ke bawah sana, dan juga bahkan di depan saya. Nah ini dia kawan-kawan. Nah kalau umumnya batang yang ini lebih putih kawan-kawan, ini lebih putih ya, bisa lihat. Tapi kalau poh-pohan gunung itu batangnya juga di sininya lebih hitam, seperti itu kawan. Tapi dia mempunyai cita rasa lebih hangat, dan itu sebenarnya yang lebih manjur kawan-kawan. Sereh aya Pak RT, sereh daun salamnya, salam tebihnya. Jeruk aya, daun jeruk aya. Lihat kawan-kawan, beginilah kami menyiapkan segala sesuatunya. Dan untuk perapian ala kadarnya itu sedang dibuat. Kebetulan Kang Maman tadinya mengambil belarak, dan Pak RT sedang menyiapkan. Dan untuk ikan asinnya atau ikan terinya, kebetulan tadi tidak membeli peda asin kawan, jadi pakai ikan teri, jadi dimasukkan langsung ke dalam kastrol kawan. Alah pokoknya udah nikmat kawan. Kebetulan habis ngambil tanaman pakis, pucuk pakis kawan. Saya ingat di Bogor kawan-kawan. Oh ya, dan tidak lupa saya ingin menitip salam, kabar-kabar halo warga Bogor, khususnya Kampung Gadok yang berada di persis jalan masuk atau pintu utama setelah keluar tol Bogor. Untuk warga Gadok, untuk Haji Andri dan juga Kang Lutfi dan semua yang ada di sana, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jadi kalau mungkin melihat ini boleh tulis komentar di bawah kawan-kawan, untuk menjalin silaturahmi dan juga untuk menjalin persaudaraan lebih jauh. Dan sudah hampir lama juga saya tidak ke Bogor kawan-kawan, untuk bertemu dengan saudara-saudara dan juga kawan-kawan saya. Dan saya tunggu ya kawan-kawan penonton juga semuanya yang menyaksikan video ini, silahkan berkomentar apapun, kita jalin silaturahmi untuk penghasilan tambahan atau penghasilan inti, dan juga untuk lebih cepat panen atau lebih cepat bisa dihasilkan. Ini adalah tanaman poh-pohan kawan, karena untuk dia berkembang atau dia tumbuh lagi atau dia bertambah banyak lagi, karena tidak ada perlu rawatan khusus kawan. Dan ini bahkan sampai sana, ini adalah tanaman poh-pohan kawan, ini adalah tanaman poh-pohan
bahkan sampai ujung sana kawan-kawan, sampai ujung sana. Nah, terlihat Kang Maman mungkin untuk sedang mengambil air. Jadi insya Allah kawan-kawan, untuk air di sini tidak perlu diragukan lagi kawan-kawan. Nah, ini adalah sebagian dari tanaman pohon-pohan yang ditanam oleh Pak RT Adam. Ini bahkan sampai ke sini. Dan juga ada tanaman lain dari para warga itu ditanam di lain tempat kawan-kawan. Kebetulan tadi untuk jalan menuju ke sini itu juga sedikit rada-rada susah ya. Jadi untuk pengambilan gambarnya saya agak kesulitan kawan. Bahkan sampai ke ujung sana ya. Tadi kita jalannya tuh ke arah sana kawan. Dan untuk acara ngebuat ram hari ini kawan-kawan, persisnya memang berada di atas gunung ya, di atas hutan ya. Ada sebagian lahan-lahan milik warga yang sengaja memang ditanam di sini. Ada tanaman cengkeh, ada tanaman pohon buah kedongdong, ada alpukat, dan juga ini juga di depan saya ini persisnya nih sepertinya pohon durian kawan, sepertinya, tapi masih muda, entah durian apa. Sampai ke sana kawan. Nah, terlihat kawan di sana mungkin ada sedikit aliran air bisa kita lihat dan juga bisa kita dengar. Nah, tadi kami itu lewat sebelah sana kawan-kawan, tapi karena memang lumutnya lumut batu, ya tahu sendiri kawan-kawan lah, kalau udah lumut batu kita injek, mungkin nanti ada sedikit sepotong atau sepenggal video nanti ada direkam oleh Kang Ape. Itu saya hampir jatuh kawan-kawan, Masya Allah, karena memang udah lama nggak kayak gini ya, maklum lah kawan-kawan. Dan suaranya bisa kita dengar sampai di sini. Ini begitu meneduhkan telinga, juga melihat yang hijau-hijau kawan-kawan. Ini sangat menenangkan jiwa kawan ya. Dan terlihat di sanalah kawan, kita mendirikan tenda dengan terpal seadanya untuk sekedar menghalangi masuknya panas berlebihan. Dan itu persisnya ada di pinggir tepian galengan kawan. Jadi untuk melihat pemandangan ke arah sana itu memang cukup, aduh, luar biasa kawan, luar biasa, Masya Allah. Kawan-kawan, pesona alam Pakidulan memang untuk acara hari ini memang tidak ada rencana atau jadwal khusus, tapi memang berhubung mungkin dari idenya Kang Maman setelah kemarin, bahkan sebulan sebelumnya, bahwa pejabat setempat masuk Pak RT juga melakukan suatu persiapan untuk acara serentau yang sangat luar biasa. Mungkin kelelahan fisik atau kelelahan waktu untuk ya sedikit meluangkan waktu untuk aktivitas sehari-hari itu agak-agak sulit kawan-kawan. Jadi mungkin inisiatif dari Kang Maman, mungkin ini juga terbersit dalam pikiran saya bahwa setidaknya kita bisa menghibur Pak RT setelah kemarin, bahkan persiapan sebelum-sebelumnya, setelah sekian lama capek, sedikit menghiburlah kawan-kawan dengan acara pemadam kelaparan ini. Dan memang untuk persiapan ini secara spontan di rumah tadi, sebenarnya kita itu pengen makannya di rumah Kang Maman kawan-kawan. Nah, setelah saya kemarin meliput kampung Cisalada yang berada di atas, jadi Kang Maman menunggu di bawah. Setelah persiapan untuk di bawah, langsung tercetus, bagaimana kalau kita makan untuk sekalian di sawah. Waduh, saya bilang ini udah momen lama ini. Jadi untuk mengabadikan momen atau untuk mendapatkan memori, atau ya boleh dibilang itu belum tentu saya bisa kesini lagi kawan-kawan. Tapi mudah-mudahan saya panjang umur bisa kesini lagi dan bisa tetap untuk berbagi kepada para warga yang sekiranya membutuhkan kawan-kawan. Jadi acara ini memang untuk sekedar untuk kita bisa ya paling tidak
bercengkrama atau kita ngobrol-ngobrol seperti biasa, tapi dalam keadaan yang lebih kita bersatu dengan alam. Dan sudah sedikit banyaknya bisa untuk menghibur. Mungkin karena di sini Pak RT sendiri, ketika ada saudara atau kawan yang datang, ini bisa untuk sedikit menghibur dan membawa kebahagiaan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi menu kita hari ini adalah mie rebus. Ya beginilah untuk menu kita hari ini kawan-kawan. Ini tidak disengaja atau secara spontan, tapi mestinya juga mie-nya ini dikasih cabai kawan, mestinya ini masuk ke nasi, tapi lupa kawan-kawan. Mestinya tadi cabainya itu dimasukin ke sana ya, ke kastrol, tapi berhubung nasi pun sudah masak, sudah matang, jadi cabainya ini, cabai rawitnya kita masukkan ke dalam mie kawan, jadi biar sekalian, biar ada rasa pedas-pedasnya. Jadi beginilah kawan acara kita hari ini, pemadam kelaparan hari ini di saungnya atau di sawahnya Pak RT dengan seadanya, tapi insya Allah ini nikmat kawan-kawan. Mie rebus gila ini ya, cabai mulu. Mie rebus gila namanya. Oh, iya. Pokoknya siap-siap sehah wah Kang. Hah, pokoknya. Ini udah matang kali ya, gulang-guling gini nih. Kayak operator air ini ya. Operator. Aduh. Jadi ini tadi kastrolnya rencana mau kastrol guling kawan-kawan, jadi bukan kambing guling, Cabainya kastrol guling. doang. Boh, Mantap kawan-kawan. Ngeunah kawan-kawan. ngunah. Kayak betul kan, betul. Iya. Can musim, Can musim. can musim. Jengkol Jadi gecan saya- musim. Jengkol musim. Di sana betul, sok ayah musim. can musim. Can musim jengkol. Kalau ada mah saya mau bawa tuh kan setangkleh. Nah, Tapi iya. sayangnya tidak musim kawan-kawan ya. Jadi kita seadanya kawan-kawan. Jadi seperti ini kawan. Versi koboi, makan asal jadi. Jadi sawinya pun juga dicuci aja di sini. Jadi semuanya serba apa yang ada, inilah kondisi bertahan atau untuk survival di hutan ya, dengan memakan air seadanya, keadaan seadanya. Mungkin bisa masak ikan atau masak sayur ini di plastik langsung digarang di atas api kawan. Luar biasa bukan? Tapi bukan itu yang dilihat, tapi nikmat kebersamaannya kawan-kawan ya. Wah, Bismillahnya sekali Kang, bis. apa TH-nya sekali, Udah ganjil. selawatnya 17 kali Kang. Waduh, ini ternyata Kang Maman ini super chef yang luar biasa kawan-kawan. Punya ilmu tapi tersembunyi nih Kang Maman. Punya ilmu tersembunyi, nanti kita kulik kawan-kawan. Kalau mau berilmu silahkan datang ke rumah. Nah, Ilmu apa ada? terbuka ya. Iya. Kita aja di dalam bumbu, urak bumbu banyak. Belengkuas, ada kunyit. Oh, seperti itu kawan-kawan, luar biasa bukan? Nah kawan-kawan, baru saja Kang Maman membuat kayu yang dibersihkan. Ini adalah kayunya yang sedang dibersihkan. Kalau mungkin kawan-kawan tahu ini buat apa kawan-kawan. Kayu yang sudah dibersihkan oleh Kang Maman, dan Kang Maman saat ini sedang mengambil cabai rawit yang ada di rebusan mie. Kira-kira mau dibuat apa kawan-kawan? Tapi bukan niat dari cabai atau rawitnya nih kawan. Alatnya dengan menggunakan apa yang ada di alam, apapun jadi.
hebat kawan-kawan ya, luar biasa. Yang pasti ngeunah kawan-kawan, raos pisan. Nah kawan-kawan, karena kecombrang bunganya tidak ada, jadi pohonnya pun jadi kawan. Kita pakai umbutnya kawan, umbutnya kita pakai. Yang penting segala jadi apa adanya. Kawan-kawan pesona alam Pakidulan, untuk menu hari ini ternyata dari Kang Maman dan juga Pak RT ini sudah menyiapkan, salah satunya adalah mie rebus. Dan terlihat kawan-kawan, mie rebus Orang Thailand. yang dibuat seadanya, dan juga karena tidak ada bunga kecombrang, karena memang sudah dipakai untuk acara atau sedekah bumi kemarin, jadi mungkin semuanya sudah dipetik, jadi kita menggunakan batangnya atau tengahnya atau umbutnya, jadi seperti bambu rebungnya yang masih muda kawan-kawan. Dan juga terus ya di sini juga ada nasi yang sudah matang di kastrol, dan juga kita bisa lihat di sini kawan-kawan ya, sambil bercengkrama sambil ngobrol-ngobrol ringan dengan alat seadanya dan membuat coret seadanya apapun jadi dengan menggunakan gelas plastik kecil dan juga dengan kayu, tapi dikupas dulu kulitnya kawan-kawan. Maaf agak backlight kawan-kawan ya. Oh iya. Seperti ini. Apapun jadi, dengan bawang merah dan bawang putih yang cukup dibakar itu menjadi satu. Kalau orang bilang itu rada-rada smoky kawan-kawan. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan alhamdulillah dari saya dan channel Pesona Alam Pakidulan, ini adalah pemadam kelaparan pertama kali di Kampung Cisalada. Kita ngebuatkan barang-barang bersama warga dan juga Pak RT. Sepertinya Pak RT sudah menuang nasinya ini, bau-bau aroma kebakarnya ini kawan-kawan, luar biasa, lazis kawan-kawan, mantap. Hai kawan-kawan, kita lihat Pak RT. Wah, nama udah nguyuk. Oke ya ta. Diuyup itu sambalnya. Nah, ini airnya. Airnya. Kalau sambal buat kepala ini, rambut biar bagus, tumbuhnya biar mantap. Kayak cabe. Biar warnanya merah marun. Iya. Kayak lasun. Merah. Video ya. Thailand. Sambal ala Thailand. Sambal kapal ini. Sambal kapal. Sambal goang. Sambal jog-jogan. Iya, asli jog-jogan itu. Sambal goang, ini sambal goang. Ya kapolan. Itu mau kelewatan. Kapan nyari gambarnya? Upload, kita upload. Yang bikin gambarnya tidur. Nah kalau kita bikin gambar ya bukannya gambarnya yang ada, bahkan ada gambarnya. Nah kawan-kawan, seperti inilah hasil dari sek Kang Maman Cisalada. Airnya air jam-jam ini. Buat satu masakan. Banyakin jam-jam di rumah loh. Kemarin habis pulang haji pucuk pakis di Mekah, jam-jam nggak ada yang minum. ikan teri, Kita ada bawa aja ke sambal sawah. kecombrang, ada Ini nasi, jam-jam ada ya? mie, Iya. dan juga yang lainnya kawan. Kopi pun ada, siap pisang goreng pun ada. Memang sengaja kita bawa. Pokoknya jabat ini. Luar biasa bukan kawan-kawan. Inilah Kadang ngopi ya. Ngopi. hal seperti Ngobrol ini yang santai. sangat kita cari kawan. Yang bikin akte apa aja dibiarin, yang diladenin. Nikmatin dulu nih kopi. Nikmatin dulu Kang ya. Iya. Kalau belum ngopi gimana Bikin Kang? Kakak KTP jangan diladenin Jangan udah. diladenin. Yang penting ngopi dulu. Ngopi dulu. Kalau nggak ngopi Kalau apa Kang? ngopi, udah kerasa leneng. Leneng Udah udah. berasa leneng. Mungkin ada yang ketawa mungkin. Ternyata di sini suka banyol kawan-kawan ya, maklum lah. Untuk mencairkan suasana. Memang seperti ini. Dimanapun seperti ini pasti kawan-kawan.
bukan dari bagaimana masakannya kawan-kawan, tapi kita lihat kebersamaan dalam kesederhanaan. Itu satu slogan yang sangat mahal. Kebersamaan dalam kesederhanaan. Wah, Kang. Ada bukan minyak. Dua tempat dah. Mantap. Bukan pakai 2. Ampol Ini banget. pakai 4 nih. 4 tuh. Nikmat Kang ya. Aduh iya. Kang, eta buat baraya kumaha Kang? Ada yang pengen katanya Kang. Duh, kalau baraya mendingan ikutan di sini dah. Tah, boleh kawan-kawan Bener. ikutan ke sini. Bener. Daripada kita di rumah Di rumah. telentang mikirin Telentang-telentang apa-apaan mikir. gak jelas. Nggak Dan mending ke sini nih Mending kesini. sama Kang Agung, Siap Kang. sama Bang Apa. Boh, orangnya Boh. kocak-kocak banget. Tapi kalau nggak ngopi Seru. Kang, Aduh, kalau nggak ngopi leneng dah, leneng. Udah ya. seneng kan kawan. Makan dulu nih. Oke makan. kawan-kawan, Berdoa kita dulu. nikmati makan siang hari ini dengan versi makan di kebun. Ini nutrisari jahe apa? Ini bajipur. Nah, kawan-kawan, karena hari ini kita makan besar di kebun. Dengan yang bersama. Mari kawan-kawan kita makan. Bismillah. Bumbu air aja udah enak. Gimana ya buat air? Nah, dia teruang bah. Wih. Mantap. Udah berhenti itu. Alami itu. Sekian tahun nggak pernah seperti ini. Sekali
Tuh kakek mah ngikut tuh. Balik lari kagak putus. Ngikut mulu dia mah. Gitu. Mari mas belum ikut. Kalau yang masak Kang Maman kawan-kawan merusak udah dilakukan lagi. Ini baru satu Kang Maman. Gimana Pak RT? Campur tangan berdua. Campur tangan ini. Biar maut ya. Karena biasanya kesehariannya seperti ini tidak berbeda sama kawan-kawan yang lain. Pokoknya di gunung Itu belakang tuh. belum pernah naik mobil. Mau hidup Kang. Hidup nggak Bang? Berapa masih? Ada penumpangnya. Ayo Bang Benih. Ya, kita ini Siapa lagi tuh? ada nama lagi. Mas Pinang. Ada di Salim, tiga udah utak banget ini. Masih ada itu. Dari sini bahasanya pakai blok. Ada pengalaman. Apa? Lama di Pondok Pinang ya? Iya. Pinang Kang Maman lama di Pondok Pinang. Uplok. Awas Paling pisan. uplok. Begini bahasanya. Bro ngalor ngidul. Udah uplak aja udah. Pokoknya dia mah bagenin baik, bagenin. Bagian Yang ini kayaknya belum punya belandongan ya. Mm-mm. Udah punya belandongan udah dah. Habis Udah. makan kita ngoper ban ya. Nah, Pak tidur di belakang. Begini teman-teman, menikmati derunya air, semilirnya angin, bersenda gurau sama kawan-kawan, menjadikan satu keakraban dengan sesama makhluk yang ada alam di sini. Ya, saya sih bukan mengajari kawan-kawan, cuma berasanya itu lebih nikmat kawan-kawan. luar biasa Menikmati lah. gunung, sawah, ladang. Mana lautnya nggak ada kawan-kawan, lautnya nggak dimasukin. Di gunung mana ada laut, cuman ada curug. Di sebelah sana kawan-kawan, itu kedengeran suara airnya. Aduh, anginnya semil-semil. Kang, angin dari sana dari sebelah mana Kang? Aler. Kulon. Aler kulon. Oh, bukan. Barat laut, barat laut. Ini asli kawan-kawan, saya nggak cerita bohong. Dengan makan pedas nikmat, ada asinnya, ditambah suara kicauan burung, ditambah ada suara Apa ya? di bawah abah lagi gebah piit, usah nah itu kawan-kawan susah diungkapkan. Kita makan dulu kawan. Tadi boleh. Ah, Jepang mana siapa bang yang rusak laut laut? Ada gini. Gila ini mah. Masih orang apa ya? Orang kali ya. Mulai beli sate. Sekolahnya pernah besok. Centong lah, Bang, ini pohon kecombrang ini kenapa ini nggak dimakan ini? Pohonnya. Tadi saya makan untuk dua. Biasanya combrangnya ini rumputnya kayak ini ya
Tengunya kayak putih. Tengunya kayak putih ya. Itu rumahnya Bu Yati kelihatan di sini tuh, yang ada tangganya. Oh itu rumahnya. Dan alhamdulillah kan. Makan siang kan. Sudah selesai. Dan menu hari ini sangat luar biasa. Soal kadarnya, makan ikan, karena bersendal gurau. Teriak. Masya Allah, nikmat luar biasa. Alhamdulillah. Ajarak. Apun. Apun. Daripada kepedesan. Pedas. Sim gurih. Nyoy. Jadi satu. Tidak sih.